Racik saus burger sendiri di rumah rasanya itu lebih enak banget. Nah, ini dia burger rumah ala aku. Nah, kalian yang pengen tahu cara bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai. Resepnya cara bikin saus burger yang enak kesukaan anakku. Orang sekolah katanya, mah bikin sendiri saja daripada beli. Katanya itu rasanya itu enak untuk sausnya. Oke, lanjut ke cara pembuatannya. Ini nanti ceritanya si burger ini nanti aku isi sama onion rings atau bawang bombay crispy ya. Nah, ini sudah aku siapkan. Untuk si bawang bombaynya cuma aku iris-iris saja. Cuma kebetulan aku punya stoknya itu bawang bombaynya kecil, jadi lingkarannya kecil-kecil ya, nggak apa-apa. Nah, ini sudah aku siapkan patty-nya. Nah, ini aku pakai daging ayam ya. Nah, ini aku beli ya frozen food. Lalu ini aku nanti juga pakai si keju. Nah, keju slice ya teman-teman. Oke, lanjut ke cara pembuatannya. Beli saja ya teman-teman ya. Nah, kemarin ini aku beli si roti burger ya. Untuk si ring onnya, nah onion ringsnya itu aku pakai tepungnya itu pakai tepung serbaguna atau tepung bumbu sajiku ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, lanjut untuk campurannya ini aku pakai tepung terigu biasa yang biasanya aku buat goreng-goreng. Untuk saus-sausnya kali ini aku mau pakai paprika powder. Nah, kalau kalian kurang suka bisa pakai bon cabe seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini mereknya bon cabe, cuma aku hilangkan untuk mereknya, atau pakai cabai bubuk yang lain juga nggak apa-apa. Untuk saus pedasnya ini aku pakai Del Monte seperti biasa karena aku lebih suka pakai Del Monte. Kalau kalian pakai yang lain monggo silahkan. Untuk mayonesnya pakai yang original ya teman-teman ya. Saus keju. Nah, aku kasih sedikit untuk saus kejunya nanti. Karena ini nanti temanya juga pakai keju slice, jadi aku pakai saus keju. Dan ini nanti aku tambahkan untuk saus tomat, aku pakainya. Nah teman-teman, ini aku siapkan semuanya dulu. Aku mau bikin racikan untuk si sausnya dulu ya. Memang paling yang utama itu yang rasanya enak itu memang saus burgernya ya. Nah, ini aku sisihkan dulu. Dan untuk yang pertama, nah ini ada saus tomat. Nah, untuk saus tomat perbandingannya sama saus pedas itu, misalkan saus pedas itu aku pakai 2 sendok makan, itu aku tomatnya itu 1 sendok makan gitu ya teman-teman ya. Soalnya hari ini tuh aku memang bikinnya cuman 3 burger, jadi aku tuh bikinnya cuma secukupnya saja ya. 2 sendok makan. Nah, seperti ini ya. Munjung ya teman-teman ya. Ini untuk saus pedas. Nah, saus tomatnya aku pakai 1 sendok makan. Nah, segini ya teman-teman ya. Untuk mayonesnya aku kasih 1 sendok makan saja ya. Nah, karena nanti itu pas di burgernya juga aku kasih lagi, soalnya sesuai selera ya. Kalau suka mayones itu nanti pas burgernya itu nanti dikasih lagi sama si saus pedas kalau memang suka. Nah, ini campurannya cuma 1 sendok saja. Nah, ini saus keju karena memang temanya itu kan aku burgernya itu onion ring keju ya teman-teman ya. Nah, ini jadi aku mau pakai saus keju, aku pakai mayonnaise. Nah, ini sesuai selera ya, karena kan kadang suka yang asin atau yang suka nggak asin banget. Kalau nggak suka yang asin banget kasih aja setengah sendok makan. Kalau emang suka ya kasih 1 sendok makan untuk saus kejunya. Nah, seperti ini sampai rata. Dan ini tuh bagiku tuh rasanya enak banget. Kalian harus coba ya kalau bikinin anak-anak di rumah. Nah, pasti rasanya tuh enak banget. Untuk kalian yang anaknya suka burger ya, daripada beli di luaran, kita bikin sendiri lebih hemat yang pastinya, makannya juga lebih puas. Nah, yang terakhir aku mau kasih bubuk paprika sesuai selera ya teman-teman ya. Mau taruhnya banyak atau tidak banyak monggo terserah ya, karena ini cuma rasanya cuma pedes ya.
rasanya seperti ya paprika lah, ini kan namanya bumbu paprika. Racikan sausnya itu enak banget. Nah kalian harus coba. Oke, lanjut ke cara pembuatannya si ring on ya, atau onion ring ya teman-teman ya. Untuk tepung terigu biasa yang aku bikin goreng-goreng ya, misalkan contohnya itu lencana merah seperti itu ya tepungnya. Nah ini aku pakai misalkan ini 2 sendok makan ya, munjun ya teman-teman ya. Tepung sajiku atau tepung bumbu ya. Nah ini aku tadi kan 2 sendok makan. Nah ini aku pakai lebih ya, 2, 3, 4. Nah seperti itu ya, takutnya nanti keasinan ya. Nah ini aku pakai lada bubuk. Selanjutnya ini mau aku aduk rata dulu. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah setelah rata, ini untuk telur aku pakai 1 telur saja. Nah ini aku kocok lepas seperti ini, lalu aku tuangkan dalam adonan si tepung-tepung tadi, dan aku tambahkan air ya. Nah untuk air secukupnya, air putih biasa ya teman-teman ya. Teman-teman, untuk adonnya teksturnya seperti ini, jadi jangan keenceran banget ya. Untuk yang pertama ini aku siapkan untuk si wajannya untuk menggoreng ya. Nah ini lanjut aku tuangkan untuk minyak goreng secukupnya untuk menggoreng si onion rings. Nyalakan api dan tunggu hingga minyaknya itu panas. Cara menggorengnya, ini adonan yang sudah aku campur tadi ya. Nah ini untuk bawang bombay-nya yang sudah aku iris-iris, lalu aku cemplungin seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau bawang bombay-nya itu besar lebih cantik ya, cuma tadi aku stoknya itu punyanya yang kecil, makanya untuk adonannya itu jangan sampai keenceran, jadi nanti bisa berbalut seperti ini untuk bawangnya. Oke lanjut, ini minyak sudah panas, ini mau aku taruh di sini. Nah kita goreng. Nah, dan lakukan hingga selesai. Untuk yang tidak suka onion ringsnya itu empuk kulitannya, nah kalian jangan pakai telur ya teman-teman ya. Jadi telurnya itu di skip saja. Jadi rasanya biar kriuk crispy. Nah kalau aku itu versinya pengennya itu yang berbalur kayak nggak crispy gitu loh teman-teman ya. Pengennya seperti itu soalnya. Sudah kecoklatan seperti ini. Nah ini sudah matang ya, udah coklat, jadi kita angkat, takutnya nanti malah gosong jadi nggak enak. Nah, yang lain kita balik-balik lagi, masak hingga matang. Lalu lanjut goreng untuk si patty-nya. Nah ini aku mau goreng dulu untuk si patty-nya. Nah teman-teman, untuk si patty-nya sudah mulai kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat satu persatu. Nah seperti ini. Nah sudah matang. Ini untuk si burger aku kukus sebentar saja, aku panasin pakai kukusan. Biasanya kan dipanggang di teflon ya teman-teman ya, karena aku kurang suka dan anakku sukanya juga dikukus sebentar, ya sudah aku mau panaskan untuk kukusannya dulu. Kalian yang ikutin resep aku bisa dipanggang di teflon saja pakai margarin gitu ya teman-teman ya. Kalau aku memang sukanya dikukus. Nah teman-teman, ini ternyata ini tuh rotinya aku buka, ternyata rotinya itu ada jamurnya ya teman-teman ya, padahal expirednya itu masih jauh ya teman-teman ya, nggak tahu kenapa. Nah ini ya teman-teman ya, jadi ini ceritanya mau cari roti lagi, nanti kalau tidak ada nanti paling penggantinya itu roti tawar saja. Nah ini jadinya nggak berani ya mau makan karena memang ini tuh jamuran ya, lihatlah berjamur. Nah, ini ya teman-teman ya, kelihatan kan ini jamur teman-teman, ini jamur. Nah, jadi nggak usah dipakai saja, takut nanti malah jadi berbahaya. Oke, ini mau aku buang dan mau beli lagi. Nah teman-teman, dan akhirnya ini aku beli lagi ya. Nah di beda toko. Nah ini juga expirednya sebenarnya juga
hampir sama kayak tadi ya. Nah tadi bulan 10, ini bulan 8, tapi ini masih bagus. Nah ini tadi aku lanjut langsung ke toko beli rotinya. Ini aku mau langsung kukus saja. Ini sudah aku panaskan untuk kukusannya. Lalu aku taruh 4 roti ya, karena ini aku mau bikinnya itu si 4 saja. Oke. Nah teman-teman, ini sudah selesai aku kukus untuk rotinya ya. Yang tadi aku beli yang kedua ya. Soalnya yang pertama tadi berjamur ya, jadi takut mau pakai. Langsung aku cus pergi ke toko yang beda lagi. Aku beli lagi demi bikin konten ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini cara susunya. Nah ini aku udah cuci tangan. Nah, aku olesin di bawahnya dulu ya. Untuk sausnya seperti ini. Nah, karena hari ini aku nggak pakai sayuran ya. Untuk seladanya aku nggak ada stok. Aku taruh di atasnya. Mama lihat. Lihat ya, ini lihat. Maaf ya, ini si kecil tadi itu rewel. Tadi pas nggak ada stok selada, jadi ini aku mau kasih ini saja, timun saja. Oke, di rumah stoknya cuma timun sama tomat biar seger gitu ya. Jadi seadanya di rumah saja ya. Kalau bikin di rumah itu enak, mau diisi apa aja itu bisa ya. Nah seperti ini, sesuai selera ya. Untuk saus pedas ya, onion ringnya di atasnya. Mantep. Nah seperti ini ya, sesuai selera saja. Untuk mayonesnya, sebelum ditutup kita kasih keju. Nah aku pakai keju slice ya. Nah ini ya, yang satu nggak pakai keju. Nah teman-teman, ini aku taruh di atasnya. Nah nanti yang satu burger nggak aku kasih ya teman-teman ya, soalnya si ayah kurang suka ya kalau pas burger ini ada kejunya, dia kurang suka. Untuk yang terakhir tinggal kita tutup. Nah seperti ini. Atau kalian yang pengennya itu dikasih mayones sama si saus lagi, monggo silahkan, karena ini tadi udah banyak banget. Nah ini dia, sudah dulu video dari aku, semoga bermanfaat, semoga kalian yang nonton sehat selalu, dan terima kasih. Dadah.